Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata 'ala fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya sehingga kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita ikuti taklim sampai waktu isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan insyaallah menjadi amalan yang akan memberikan syafaat bagi kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama baca Ummul Quran ahla diniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita buka. Kembali kita lanjutkan tahsin kita kemarin sampai At-Taubah ya. Sekarang 86 ya. Kemarin sampai At-Taubah surat yang ke-9. Surat yang ke-9 ayat yang ke-86-nya sekarang. Pojok sebelah kiri ya. Jadi surat yang ke-9. Itu ya wa idza ayat yang ke-86 ya. Ya ketemu semua? Ini udah, siapa? Bantuin. Surat yang ke-9. Ayo Pak Nur. Surat yang ke-9 pasang bantuin urutan ke-9. Surat yang ke-9. At-Taubah surat yang ke-9. Ayat yang ke-86. Ya. Wa idza ya. Perhatikan nanti, simak baik-baik ya, nanti baru bersama-sama ya. Jadi untuk At-Taubah cukup dengan ta'awudz ya. Kita dikit dengan baca basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng, a'udzu.
Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dzana utut tawli minhum. Coba. Wa idza ini ayatnya panjang ya. Nafasnya kamu. Ini berhenti enggak Bapak? Sampai misalnya tadi minhum ya. Ulang sekarang. Wajahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulut tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. Wajah waqalu tadi yang ya u-nya enggak panjang tadi. Jadi yang nih wajahidu ma'a rasuli ta'dzanaka ulut toli. Ya bawahnya ada tanda mustatir jadi enggak dibaca enggak panjang. Jadi ulut toli minhum wa qalu dzarna nakum ma'al qaidin. Jadi ulut toli coba. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hanya pendeknya masih ada yang belum pas. Ketika bi'ai itu kami guna ya khaisum di hidung suaranya tahan. Terus nu tumatobi'i masih ada yang belum ini di madin. Perhatikan lagi. Radu bi'ai yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ayo, radu. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau ikhfa juga tanda harakat. Jadi bi amwalihim wa anfusihim ya. Ulang bi amwalihim ayo. Bi amwalihim wa anfusihim. Nah, wa anfusihim ada tanda qil. Itu artinya waqful ula, lebih utama berhenti di situ. Sama enggak tanda bacanya? Ada yang beda?
Jadi situ waqful ula, utamanya berhenti ya. Jadi kalau ada naqtil itu utama berhenti. Wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun. Ingat ulaika itu banyak ya dalam Al-Qur'an tuh. Perhatikan itu mad wajib putus, jadi 5 harkat ya. Jadi kalau bisa nih kalau ini salah seterusnya akan salah terus. Makanya perhatikan ulaika ya dari awal Al-Baqarah ada tuh. Jadi 5 harkat. Perhatikan baik-baik. Wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun. Itu dia lahumul khairat, ada tadasil ya sol. Jadi itu sebenarnya boleh aja berhenti di situ, cuma ya lebih utama lanjut ya. Ya jadi boleh berhenti, tapi kalau napasnya panjang boleh dilanjutin nggak apa-apa. Beda kalau yang kill tadi ya, kebalikannya. Lanjut ya, sekarang 89-nya. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ini banyak bacaan ikhfa ya. Jannatin yamil ya, perhatikan. Diulang-ulang terus ternyata kan bacaan ikhfa tuh ya. Perhatikan lagi. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Coba naik yang 89 ya. A'addallahu. Coba Bajum coba satu ayat. A'addallah. Satu ayat aja yang terakhir. A ya, pertama perhatikan a. Jadi a beda. A'addallahu ayo. Hanya kalau waqaf pendek, nggak boleh ha karena fiha ya, pendek aja, kecuali mau wasol ya, jadi fiha gitu ya. Lanjut dzalika ya Pak Luki sama 89 ayat. A'addallahu
guna janna nun tasyid diguna tekan 2 rakaat jannatin tajri ya a'addallah lahumnya kelewatin ulang a'addallahu lahumnya lahum ada nggak lahumnya kelewatan lahum a'addallahu tajri anharu ya dzalikal fau mau yang bibirnya dzalikal fauzul azim ya Pak Ihwani a'addallah dzalika ya Pak Dian dzalikal 2 rakaat aja ya Pak Pri jannatin ya Pak Iwan ya ya Denny dzalikal fauzul ya Manur langsung enggak, tandanya nggak ada ini ya, tanda kil nggak ada situ ya, beda ya Qurannya ya. Iya, via ada tanda wakaf bukan di situ, beda ya, bukan cetakan kil itu berarti utama berhenti, langsung zalika aja. 2 rakaat aja, zalikal 2 rakaat fauz. Iya, ya Basam. Jannatin ikhfanya, jannatin. Ya.
Ya, sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah tahsin bersama. Jadi ya mengingat waktunya terbatas, kita enggak dihabiskan sampai satu semuanya ya. Intinya insyaallah alhamdulillah sudah bisa baca semua. Tinggal memang tajwidnya saja yang masih belum ini ya, masih panjang pendeknya, idgham, ikhfa, ini yang termasuk sifatul huruf. Kalau monyong, jauh, kurang menggerakkan bibir ya. Ini masih masih kaku lidahnya seperti itu. Nah, mungkin kayak Pak Nur tadi memang Qur'annya beda, bukan terbitan. Kalau standar Madinah itu iya, standar yang walaupun terbitan dari Indonesia kayak Gema NC atau Al-Huda, biasanya Quran pojok ya. Itu tanda wakafnya seragam, itu memang enggak beda itu. Semangat terus pokoknya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, pokoknya sedikit-sedikit secara rutin baca tiap hari. Insyaallah, karena apa? Luar biasa manfaatnya tilawatul Quran ya. Itu bisa memberikan syafaat ya. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan ada 4 golongan yang dirindukan surga sebelum meninggalnya, dirindukan surga. Apa diantaranya? Talil Quran. Orang yang rajin baca Quran itu kita belum meninggal saja dirindukan. Kapan si fulan meninggal? Ya aku ingin bertemu gitu. Itu salah satu keutamaan. Banyak keutamaan tilawatul Quran. Makanya rugi kalau kita dikasih kesehatan oleh Allah hanya untuk, kalau HP bisa berjam-jam ya kan. Baca Quran hanya berapa menit, enggak adil kita ya sama Allah. Makanya minimal kita punya target masing-masing. Sehari mau 1 halaman, 2 halaman, bisa 1 juz, niatkan. Dan jangan sampai kata Syekh Ali Jabir, jangan jadikan Quran sebagai bacaan sampingan, jangan. Kalau bicara sampingan kita gak ada waktu terus. Dia kata prioritaskan, bisa gitu kan. Jadi jangan daripada ini, jangan. Kita waktu khusus misalnya tiap maghrib atau tiap isya atau habis subuh, niatkan gitu berapa lembar atau berapa, tapi diniatkan. Karena kalau bicara sibuk kita semua punya aktivitas. Nah, kadang-kadang orang alasannya kan sibuk gitu kan sebagainya. Jadi kalau kita sudah punya azam, punya kemauan, punya niat, insya Allah ya Allah kasih kemudahan ya. Yang jelas sekali lagi kita semuanya mohon sama Allah agar dimudahkan ya dalam membaca Al-Quran. Apalagi yang mungkin di lingkungan kerjanya sekarang kan kerja nggak terlalu kayak dulu misalnya kan, relatif mungkin nggak menyita tenaga barangkali gitu kan, banyak waktu manfaatkan. Sekarang bisa dengan Quran melalui HP aplikasi. Dan nggak mesti punya wudhu kalau dengan HP mah ya. Kalau Quran fisik begini emang punya wudhu ya. Sunatan bagusnya memang kita menjaga wudhu sebenarnya. Bagusnya, tapi kalau jangan sampai alasan saya kan nggak punya wudhu, nggak apa-apa pakai HP aplikasi Quran, baca Quran, boleh. Yang nggak boleh itu walaupun masih terjadi khilafiyah ya di kalangan ulama. Tapi yang jelas mungkin secara ini nggak boleh. Kalau Quran seperti ini kan Quran nggak ada terjemahnya nih ya, full ya. Kalau kita nggak punya wudhu, diusahakan nggak usah megang Quran yang seperti ini. Bagusnya begitu. Ya, bacanya memang terkait dengan ikhtiar memuliakan Al-Quran. Bagusnya adalah kalau baca Quran kita dalam kondisi berwudhu, gitu kan, berwudhu. Itu seperti itu. Tapi kalau kondisinya memang tidak mungkin, kondisi tidak mungkin kan di kendaraan dan sebagainya, kalau wudhu repot misalnya, silakan menggunakan HP yang ada aplikasi baca. Tinggal diinget-inget aja sampai surat apa kan gitu kan, halaman berapa kan ada, sama ini Quran pojok juga standarnya modelnya. Jadi mudah juga disamakan dengan halaman Quran sama gitu. Ada yang tanya nggak bacanya? Kayak nggak ada ya. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dengan rajin tilawah Quran akan menjadi ahlullah kata Nabi, keluarganya Allah, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Baik teman sekalian, selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kitab tauhid kita. Kita kemarin sudah membahas tentang nawaqidul iman.
yaitu hal-hal yang bisa membatalkan iman. Ini barangkali ya teman-teman yang kemarin hadir. Ternyata Pak, iman seorang itu bisa menjadi batal. Sama juga amalan yang lain. Ada yang membatalkan sholat, ya kan? Ada yang membatalkan wudhu, ada yang membatalkan haji, umroh. Nah, ada juga yang bisa membatalkan amal atau iman. Jadi ternyata imannya ada dalam diri kita ini itu bisa menjadi batal kalau kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan iman. Ya, ini penting. Jadi ini menjadi ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita kan semua berharap kepada Allah, ya. Sebagaimana perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Ini yang harus kita jaga. Makanya khawatir kalau kita nggak ngerti hal-hal yang bisa membatalkan iman, khawatir jangan-jangan nanti kita mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik dan sebagainya. Ini yang harus dikhawatirkan. Maka kita itu kan diminta terus sama Nabi untuk berdoa di akhir sujud kita. Yaitu apa? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku kepada Allah diwakilkan dengan husnul khotimah. Warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Dan Allah beri aku rezeki taubat sebelum meninggal. Ya, kemudian apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah iman dalam dada kita. Ini doa yang dibaca di akhir sujud kita, ya. Disunahkan memperbanyak doa itu tadi. Ini yang harus amalan-amalan yang kita praktekkan. Baik, jadi kemarin yang hal-hal yang membatalkan iman pertama adalah mengingkari rububiyah Allah. Jadi orang yang mengingkari rububiyah Allah itu batal imannya. Apa misalnya tidak mengakui Allah yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kepada kita adalah Allah, yang merawat, yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Nah, kalau orang mengingkari hal itu batal imannya. Nah, kita harus yakin kita semua terjadi karena izin Allah. Kita makan, minum, rezeki dari Allah semuanya. Yang menjaga kita, termasuk yang membuat kita di tempat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah begitu baik dengan kita, gitu kan. Itu namanya rububiyat Allah. Di antara tadi arti Rabb itu adalah yang menciptakan, yang menjaga, merawat, merizki, yang mengabulkan doa itu Allah. Makanya kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, dalam pikiran kita, keyakinan kita bahwa segala puji Allah yang telah menciptakan Rabb, menciptakan, merawat, menjaga itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mengingkari rububiyat Allah akan batal imannya. Hati-hati. Yang kedua adalah orang yang sombong dan menolak beribadah kepada Allah. Jadi orang yang sombong atau menolak ibadah kepada Allah itu akan batal imannya. Misalnya punya teman juga kita sholat, ngapain sholat misalnya, enakan juga nongkrong. Nah, itu hati-hati itu. Kalimat-kalimat begitu bisa batal iman kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Kalau kita dengan sengaja mengucapkan itu bisa batal. Ya, mendingan kalau kita belum mau, ya ntar dulu deh saya lagi nyabut. Jadi jangan sampai menolak aja pokoknya. Atau sombong, ya. Kalau sombong itu apa kata Nabi? Batarul haq wa ghamtun nas. Kata sombong itu kata Nabi orang yang tadi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Jadi sombong serta menolak beribadah kepada Allah itu bisa membatalkan keimanan kita, ya. Udah dibahas. Ingat-ingat ini, kita nggak boleh. Kalau kita belum bisa melaksanakan, akui aja misalnya, tuh ya Allah saya belum mampu, ya mohon kepada Allah. Tapi jangan menolak. Perintah puasa, ngapain puasa? Bisa, nah itu nggak boleh. Ya. Perintah zakat, apalagi ngapain zakat? Capek-capek cari uang dikeluarin. Nah, kalau menolak itu batal iman kita, kufur. Ya, hati-hati, ya. Jadi yang kedua adalah sombong dan menolak beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga kemarin menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atas ia minta pertolongan selain Allah. Nah, tadi orang yang menyembah atau minta kepada perantara atau selain Allah batal, gitu kan. Jadi hati-hati, kita beribadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita itu tiap baca Al-Fatihah. Kita beribadah hanya kepada Allah dan minta tolong kepada, jangan minta kepada selain Allah atau pakai perantara. Ya, kalau orang dulu misalnya keyakinan sihir kan dengan
dengan cincin, misalnya menemukan yang cincin, misalnya ada yang dianggapnya sakti misalnya, atau keris atau apa ke pusaka. Orang dulu kan begitu, dia punya keyakinan bahwa benda itu bisa mengabulkan hajat dia gitu kan. Itu nggak boleh, syirik ya. Itu bisa batal kalau kita keyakinan seperti itu. Jadi yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah semuanya gitu. Jadi kalau minta tolong hanya kepada Allah. Boleh kepada orang yang hidup, misalnya Pak Pri, minta tolong ya misalnya, kan boleh yang hidup, misalnya Pak, hal yang sifatnya manusiawi, bantu doa saya ya, saya mau hajat, boleh saling mendoakan ya. Atau sifatnya yang muamalah boleh ya. Jadi kita boleh minta doa sama teman-teman keluarga, orang soleh boleh minta doa ya, ini saya punya hajat mau begini, enggak masalah, boleh ya. Hmm. 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 Ya, prinsipnya pertama hukum ziarah adalah sunnah. Ziarah itu sunnah. Ziarah kubur itu memang awal-awalnya dulu dilarang oleh Nabi ketika masih periode Mekah ya, ketika masih baru merintis akidah itu dulu dilarang awal-awalnya. Tapi ketika umat Islam dan iman sudah kuat, Nabi boleh memberikan ziarah gitu kan, boleh. Hukumnya boleh atau sunnah. Kenapa? Dengan ziarah itu sebenarnya adalah mengingatkan kita bahwa kita akan meninggal, mati seperti yang kita ziarahi. Sehingga dengan ziarah itu sebenarnya tujuannya tadi ta'liful qulub, untuk melembutkan hati kita. Kadang-kadang orang hatinya keras, maksiat, kadang-kadang ketika diingatkan mati, kadang-kadang hatinya jadi luntur gitu. Ingat kita akan seperti dia meninggal. Dan kita sadar kalau meninggal kita kan ada proses selanjutnya di sana. Kalau nggak punya bekal, habis kita nanti di sana. Hati-hati seperti itu. Jadi intinya prinsipnya ziarah hukumnya sunnah. Nah, bagaimana dengan kalau ziarah baca Quran? Memang boleh sampai pahalanya. Ini secara ini apa namanya? Memang ada khilafnya dengan ulama. Tapi terkait dengan keumumannya ya. Jadi sampai apa pahala itu kepada orang meninggal, apalagi orang tua kita yang senasab itu pasti sampai. Nah, kalau kepada orang sesama beriman sampai juga, itu terkait dengan dihubungkan dengan ayat itu yang apa, yang doa kepada orang telah meninggal ya. Jadi sampainya tilawah untuk orang yang enggak ada, yang meninggal itu sampai. Ya walaupun memang kembali nanti ada terjadi khilafiyah di kalangan ulama ya, ada yang sampai yang tidak. Tapi kalau yang senasab pasti sampai. Tetapi sama yang asal dia seakidah dengan kita, insya Allah akan sampai pahalanya seperti itu. Makanya dengan tahlilan itu enggak ada masalah sebenarnya, tahlilan insya Allah akan sampai itu. Kalau minta tolong sama hal seperti itu kembali ya, itu yang nggak boleh itu kalau kemudian minta tolong kepada orang yang meninggal ya. Jadi artinya itulah yang kemudian kalau ada keyakinan ya seperti itu yang nggak boleh. Jadi kita mendoakan sunan giri, sunan itu memang disunahkan. Karena bagaimanapun kita begini kan jasa dakwah beliau-beliau kan, para ulama. Memang kita disunahkan mendoakan orang-orang tua kita, pada dahulu kita kiai ulama itu hukumnya adalah dianjurkan. Kenapa? Kata Nabi ya, la yashkurullah la yashkurun nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah maka tidak bersyukur kepada manusia. Kita bersyukur kepada manusia dengan cara itu mendoakan orang yang telah berjasa kepada kita. Dan masalahnya tadi ketika kita minta ada keyakinan datang kuburan, kemudian ada yang ngambil benda-benda atau ada keyakinan nanti bisa apa namanya memberikan kesaktian, itu sering terjadi seperti itu.
yang timbulnya adalah syirik gitu kan. Kadang-kadang ada di kampung saya itu gitu, tidur baru itu nanti tahu-tahu dapat batu cincin lah, dan dapat itu permainan jin tuh biasanya. Dulu saya kecil itu emang saya kan tinggal di kondisi emang seperti itu. Jadi suka di kampung itu ada namanya kuburan keramat, pasti tiapnya ada, ya tiap daerah ada. Itu mereka bertapa di situ 3 hari 3 malam nggak pulang, ntar pulang-pulang dapat cincin, ada dapat kerisnya macam-macam, ada yang keris yang segini, ada yang macam-macam. Itu permainan jin tuh ya. Ya, nah kalau kita punya keyakinan gitu ya nggak boleh gitu kan. Nah itu untuk menyesatkan kita. Emang betul ada sihir seperti itu ya. Naudzubillah, kita jangan sampai. Jadi kalau kita ziarah saja, mendoakan almarhum memang disunahkan, dianjurkan. Kenapa? Orang meninggal itu sangat butuh doa dari orang yang hidup, sangat butuh gitu kan. Ini yang jadi kita standar begitu aja, penting kita sunnahnya emang ada, doakan ya. Nah terkait dengan nanti ini, insya Allah kita akan saling mendoakan juga nanti di sana yang memberikan pertolongan. Mohon ya seperti itu. Ya artinya saya nggak menemukan seperti itu ya, karena kalau bicara masalah rezeki kita kan Allah ya, kita minta sama Allah. Yang ini kita pacar tadi wasta'inu bisobri wasolah, minta tolongnya kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Minta mau usaha awalnya dengan sholat dulu 2 rakaat hajat, ya, dan sabar dagang itu biasanya. Itu perintahnya begitu. Bisa minta doa sama orang soleh, Pak Kiai, saya tolong bantu doa Pak Kiai, boleh begitu. Tapi kalau orang yang meninggal inilah yang kemudian bisa membawa ke syirik. Jadi kalau Kiai yang masih hidup, misalnya Pak Ustadz, boleh. Tolong Pak Kiai bantu doa saya ini, saya hajat pengen usaha mau dimudahkan, ya boleh. Terus kita berinfak ke Kiai, misalnya punya pesantrennya, itu menjadi sebagai sarana untuk memancing rezeki misalnya, boleh. Ya, jadi begitu mah disunahkan kalau kepada orang yang alim, mendatangin, kita mau hajat apa datang, minta nasihat, dia kan dinasihatin, ya kalau dagangnya jujur ya, nggak boleh gini, kan nanti biasa begitu, jangan lupa banyak istighfar, akan dimudahkan, paling nasihat begitu, insya Allah ya itu ya boleh begitu. Ya kalau kita minta rezeki minta sama Allah ya. Walaupun perantaranya dengan cara kerja, dengan dagang, kan itu perantara saja gitu kan. Tapi hakikatnya yang ngasih rezeki adalah Allah. Ya, kerja, dagang, jasa itu ikhtiar saja. Kita yakin tadi kalau rububiyat Allah itu yakin semua ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya itu terkait dengan tadi ya, apa yang tadi menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau minta tolong selain Allah itu nggak boleh ya. Pada keyakinan orang dulu tuh, orang Mekah itu Arab itu kan menjadikan patung-patung itu sekitar Ka'bah ratusan ya. Karena dia punya keyakinan itu orang soleh yang dia yakini, awalnya orang soleh, cuma dia disembah jadi perantara dia dengan Allah. Itu akhirnya timbulnya kemusyrikan itu di situ. Nah jadi paganisme ya, penyembahan berhala itu enggak boleh. Nah kemudian yang keempat, kami menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ya. Jadi kita menolak takdir Allah, misalnya protes, ya Allah kenapa saya kok lahir di Jawa ya, kenapa bapak saya orang ini gitu, kenapa bapak saya miskin ya, atau ini enggak boleh gitu kan. Karena kita semua terjadi atas izin Allah ya. Dan Allah Maha tahu ya apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi jangan protes gitu, takdirnya sudah terima aja. Termasuk wabah seperti ini terima aja, memang itu sudah takdir dari Allah. Ya, terlepas ada pro kontra, ada yang mengatakan konspirasi dan sebagainya, ternyata ada juga yang meninggal karena Covid kan. Di Komplek Puri juga ada juga masalah yang kena Covid. Ada, walaupun nggak kelihatan, juntrungannya orangnya ada gitu kan. Artinya wabah ini ada secara medis. Nah, yang penting kita berusaha agar dihindari dari terpaparnya virus ini. Sabar gitu. Jadi takdir kalau kena musibah ya sudah terima. Yang penting kita sudah berikhtiar agar tidak terkena itu, seperti itu. Jadi kalau terkena ya menerima, jangan
protes, ya Allah gimana sih, saya kan sudah sholat ke masjid, sudah puasa, kena sakit juga. Nah itu nggak boleh, menolak takdir Allah, ketetapan Allah, karena itu terkait dengan iman ya. Rukun iman kan di antara 6 tadi ya, amantu billah wa malaikatuhu wa kutubihi wa rusulihi ya, wal yaumil akhir bil qadri khairihi wa sarrihi ya. Yang kemarin baru 4 ya. Ini yang sekarang yang kelima itu mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa. Nah, ini cuma waktunya udah Isya nih ya. Apa besok lagi? Jadi insya Allah nanti akan bahas terkait dengan yang bisa membatalkan iman itu mendustakan Rasulullah SAW serta sesuatu yang beliau bawa. Ya. Jadi kalau kita mendustakan, tidak mengimani apa yang dibawa Nabi, itu batal iman kita. Karena banyak misalnya ada orang-orang tentu yang nggak meyakini dengan sunnah. Ingkarus sunnah ada dulu ya, kelompok ingkarus sunnah zaman saya itu tahun 80-an di Jakarta ada tuh. Jadi dia nggak mau mengimani sunnah Nabi, hadis Nabi, maunya Quran aja. Gimana mau mengamalkan perintah Allah, Allah tidak mengimani hadis Nabi. Ya kan, sholat itu kan cuma dalilnya doang, caranya kan Nabi yang mempraktekkan, makanya batal. Jadi yang kelima itu mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa ya, itu nggak boleh. Baik, mungkin ada waktu desa ya, ada adzan, ini belum. Alhamdulillah. Ya minum dulu ya. Baik, jelaskan. Jadi mohon maaf cukup sekian dulu ya karena waktu saya. Jadi insya Allah akan dapat kita lanjutkan dengan pembahasan yang terkait dengan membatalkan iman kita yang kelima insya Allah ya. Jadi kita sekali lagi kita sangat terbatas dengan waktu ya. Tapi insya Allah sedikit-sedikit kalau kita pahami, amalkan, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Kita ngaji kan banyak nih kan, pagi aja berapa 2 sesi itu kan, kalau yang nggak siap bete juga. Otak kita udah nggak kayak dulu lagi masalahnya ya. Kalau masih usia kayak Pia masih ini masih secara ini masih, tapi kalau usia kayak kita udah pantiumnya sudah mulai melemah gitu, kalau lemot itu kalau nggak di ini, masya Allah ya. Tapi sebenarnya juga tinggal ikhtiar kita sih, tapi memang secara usia emang tidak bisa dibohongin ya. Kita udah cara ini udah beda lah penerimaannya ya. Tapi saya penting istiqomah saja lah ya gitu. Baik ya, mari kita sudahi pertemuan kita dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.